Halo saudara, senang sekali saya Keisha Prabawa kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi teraktual, tajam, dan terpercaya. Selama 60 menit ke depan, sejumlah informasi sudah disiapkan tim redaksi Liputan 6 SCTV Daerah Jawa Timur. Di antaranya, minibus tabrak truk di Tol Ngawi, 2 penumpang tewas. Wanita maling beras di penggilingan padi di Tuban terekam CCTV. Banyuwangi Jazz Festival 2023 pukau ribuan penonton. Saudara, kecelakaan maut kembali terjadi di ruas tol Surabaya-Ngawi. 2 penumpang minibus tewas dan 6 orang terluka dalam kecelakaan di Jalan Tol Ngawi, kilometer 557 Desa Watu Lalang. Minibus berisi 1 keluarga menabrak belakang truk karena pengemudinya diduga mengantuk. Kecelakaan ini terjadi di Jalan Tol Ngawi, tepatnya di KM 577 Desa Watu Alang, Kecamatan Kabupaten Ngawi, Senin pagi. Minibus mengangkut 7 orang dalam satu keluarga asal Sumeneb. Ringsek hingga tak terbentuk setelah menabrak truk dari belakang. Petugas yang tiba di lokasi mengevakuasi korban ke rumah sakit. Korban tewas Deno Winarti, 46 tahun, warga desa Kelor, Kecamatan Sumeneb, dibawa ke RSUD Dr. Suroto Ngawi. Sedangkan Sukarjo, berusia 71 tahun, warga desa Banyu Putih, Sumeneb, saat ini berada di Rumah Sakit Widodo Ngawi. Kecelakaan ini bermula minibus yang dikemudikan Daryanto, warga desa Gading, Kecamatan Manding, Kabupaten Sumeneb, melaju dari arah Surabaya menuju Solo, berencana akan liburan ke Yogyakarta. Di lokasi kejadian diduga pengemudi mengantuk, mobil menabrak bagian belakang dam truk tronton yang hingga saat ini belum diketahui identitasnya karena kabur. Kerasnya benturan mengakibatkan 2 orang tewas dan 6 lainnya termasuk pengemudi terluka. Ngantuk, Mas ngantuk. Bawa berapa orang tadi? 7. Terus gimana kejadian? Tabrak belakang gitu? Iya. Truk yang tabrak? Kurang jelas apa truk apa box. Yang truk. Nggak tahu juga. Langsung jalan mau. Oh, truknya langsung jalan yang di depan itu. Iya. Terus yang Mas lakukan apa waktu itu? Ya, buka pintu. Hah? Buka pintu. Buka pintu. Terus Nolongin penumpang. Penumpang berapa orang? 7. Sama anak kecil. Dari mana mau ke mana? Dari Sumeneb Mau ke ke Jogja. liburan gitu ya? Iya. Nggak tahu waktu itu, soalnya kan baru dari rest area itu kan, dari rest area sekitar kurang lebih 3/4 menit mungkin keluar lagi, kan baru istirahat soalnya. Nggak Baru tahu Pak istirahat. ciri-ciri yang ditabrak depannya itu. Nggak tahu kalau saya mas, bener tidur saya. Kalau nggak tidur nggak sampai begini kan bisa ngancang-ngancang gimana kan kayak gitu. Yang meninggal berapa orang akhirnya? 1 pak, cuman mbak saya ada di rumah sakit yang nggak tahu mbak, itu udah dibawa kemana mbak ya? Oh, ada di sana Pak juga Pak. Oh iya, itu ada di situ, saya nggak tahu mbak saya. Seluruh korban luka saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Widodo Ngawi. Sementara bangkai kendaraan dibawa ke pos terdekat. Polisi masih memburu truk yang diduga ditabrak untuk dimintai keterangan. Dirgo Suyono melaporkan dari Ngawi. Saudara, mobil pickup bermuatan AC terbakar di Jalan Raya Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar. Api menghanguskan muatan serta bagian belakang kendaraan. Kena mobil kobongan, nyaut kabel listrik. Mobil bak terbuka bermuatan AC yang dikemudikan Trijoko ini dilalap si jago merah di jalur tanjakan Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar. Api berkobar dan menghanguskan seluruh muatan. Meski sudah berusaha dipadamkan, namun api sulit dikendalikan hingga menghanguskan seluruh muatan dan badan mobil. Menurut sopir, kejadian bermula saat mobil melaju dari Malang menuju Kediri. Setibanya di tanjakan Selopuro, tiba-tiba ada pengguna jalan lain memberitahu bahwa di bak belakang muncul api. Kita sendiri juga nggak tahu sebab terjadinya api tadi dari mana, kita nggak tahu. Tahu-tahu
Ya kebetulan rekan saya tadi kita habis makan siang terus Pak golek rokok Pak. Kita rencana mau beli rokok, terus yang ditanjakan ini tadi mobil belakang kok klakson. Saya lihat spion kanan udah nggak kelihatan, api sudah membesar, makanya saya langsung berhenti dan api sudah nggak bisa dikendalikan lagi. Saya minta tolong bantuan warga, aparnya kendaraan saya buat untuk memadamkan juga nggak ngatasi. Bahkan saya pinjam apar dari Pertamini, api segitu gedenya saya terobos, saya semprot juga nggak ngatasi. Akibat kejadian ini, pemilik kendaraan merugi ratusan juta rupiah. Nur Ramadan melaporkan dari Blitar. Saudara, ribuan atlet KONI di Kabupaten Blitar berunjuk rasa di kantor pemerintah kabupaten. Mereka menuntut pencairan dana pembinaan dan hadiah bagi atlet berprestasi yang pernah dijanjikan Bupati. Ribuan atlet dari berbagai cabang olahraga di bawah naungan Komite Olahraga Indonesia KONI Kabupaten Blitar berunjuk rasa di kantor Bupati. Mereka menuntut pencairan dana pembinaan sebesar 12 miliar rupiah dan uang reward senilai 2,7 miliar rupiah yang dijanjikan Bupati Blitar. Pasalnya sejak kejuaraan Porprov pada bulan September, dana pembinaan dan uang reward untuk para atlet hingga kini belum juga dicairkan. Atlet berprestasi di Kabupaten Blitar mengancam akan pindah ke kabupaten lain. Tony Andreas, Ketua KONI Kabupaten Blitar mengatakan, pihaknya meminta kejelasan pencairan dana bagi para atlet yang mengharumkan Kabupaten Blitar. Para ketua cabur menuntut haknya dana pembinaan rutinan setiap tahunnya ada, ini enggak ada. Ini dikemanakan? Dialih fungsikan, kalau dialih fungsikan dasarnya apa? Nanti kita akan buat surat ke APH, Aparat Penegak Hukum, Kapolres sama Kajari, tak tebusan sampai Surabaya, sampai Jakarta, supaya diusut ini tuntas, ya. Total besar anggaran yang belum keluar berapa Pak itu Pak? Reward untuk atlet real 2.725 juta. Jika tuntutan tidak dipenuhi, para atlet akan kembali menggelar demo dengan massa yang lebih besar. Nur Ramadan melaporkan dari Blitar. Saudara, polisi meringkus penipu sekaligus pelaku penggelapan mobil di Ngawi berkedok kerjasama. Polisi yang menangkap pelaku sempat terlibat kejar-kejaran di kawasan Jalan Raya Semarang, Jawa Tengah. Heri, warga Klaten, Jawa Tengah, berhasil diringkus polisi setelah berusaha kabur menggunakan motor di Jalan Raya Semarang. Pelaku penipuan dan penggelapan mobil ini menyerah usai terlibat aksi kejar-kejaran dengan polisi. Pelaku kemudian digelandang ke rumah kontrakannya di Desa Banyuraden, Sleman untuk mencari mobil milik Margareta Ndohi, warga Mantingan Ngawi yang dibawa kabur pelaku. Dari pengakuan pelaku, mobil digadaikan senilai 30 juta rupiah di Yogyakarta. Aksi penipuan berkedok kerjasama ini bermula dari pelaku yang tak kunjung membayar uang sewa mobil seperti yang dijanjikan. Bukannya bertikat membayar, pelaku justru sering meminta kiriman uang kepada korban dengan dalih agar mobil bisa kembali. Korban yang kesal akhirnya melaporkan pelaku ke polisi. Dan tidak bisa dihubungi lagi. Berapa dikirim? Yang terakhir itu 2 juta, karena dia bilang saya mau antar Sabtu, sumpah demi Allah saya antar nanti mobilnya gitu. Ternyata nggak diantar, saya WA lagi centang 1 HP-nya, diblok gitu. Akhirnya ya satu-satunya jalan untuk mobil saya kembali, saya lapor polisi Pak. Terus saya dibantu sama Pak Polisi, ketemu dia diketemukan Pak Herinya di Semarang, mobilnya digadein di Jogja, terus diambil sama Pak Polisi Pak, dibawa ke Polres Ngawi. Gimana perasaan Ibu sekarang? Alhamdulillah, saya terima kasih banget sama Pak Polisi, udah bantu saya Pak. Memang sulitnya menangkap tersangka penipuan dan penggelapan itu beda dengan kasus-kasus yang lain, karena orangnya pasti sangat licin, dan memang betul bahwa sampai ke mendekati sasaran atau rumah tersangka ini tersangka sangat peka. Jadi dengan kehadiran orang yang tidak dikenal, tersangka juga mencium bahwa itu seorang polisi, sehingga tersangka sempat melarikan diri membawa sepeda motor. Namun demikian tim kita juga sudah
mengantisipasi bagaimana jika tersangka lari dan akhirnya dikejar, sempat kejar-kejaran di jalan raya antara sepeda motor dan tim kami, tim Tiger Polres Ngawi, dan di satu perempatan lampu merah bisa ditangkap dan dibawa ke Polres Ngawi. Pelaku berikut barang bukti mobil dibawa ke kantor Polres Ngawi. Hingga kini petugas masih mengembangkan kasus penipuan berkedok kerjasama itu karena diduga masih banyak korban lainnya yang belum melapor. Dirgo Suyono melaporkan dari Ngawi. Wanita maling beras di penggilingan padi di Tuban terekam CCTV. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini.